Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk tanggal 5 sampai 9 Mei. Berarti ya, per saat ini gue record 4 Mei, hari Minggu jam 9 pagi. Oke, masih sangat amat sesuai dengan Fibonacci kita, walaupun di luar perkiraan sedikit ya. Pikiran gue, candle daily-nya harusnya merah, ternyata dia tertahan. Artinya ada kemungkinan pembalikan atau malah lanjut ke bawah, cuman sedikit tertahan di sini berarti sini sudah menjadi area support ya. Para investor menganggap gold sudah cukup dalam jatuhnya, makanya ada sedikit ketahanan di sini. Dan memang sih kalau misalnya dihitung dari persentase dari 3.500 ke 3.200-an ya, berarti udah turun 10%. Dan kalaupun naik berarti sudah naik sekitar mau 10%, kebalik sih, maksudnya kalau naik mau 10% lebih, sedangkan dari atas ke bawah turunannya mau 5%-an. Oke, mari kita lihat dari sini. Fibonacci-nya diketahan di 32 sampai 3262, berarti ini akan menjadi area support pertama untuk daily ya. Karena seharusnya masih lanjut ke bawah penurunannya, cuman sudah batal ya, sudah tidak terlalu valid atau sudah mulai lebih tenang untuk penurunannya, tidak terlalu dalam lagi. Walaupun trennya masih turun ya, karena kalau mau dibilang tren naiknya batal ya di jam 10 kemarin ataupun slow naiknya ya. Artinya memang udah menjadi area sideways di sini yang menurut perkiraan gue seharusnya masih melanjutkan penurunan, tapi ternyata tidak ya. Ketahan di 32 dan dia juga tidak berhasil mantul. Nih garisnya nggak ada yang gue rubah ya, bisa dicek video sebelumnya. Lalu lanjut bagaimana dengan esok hari, maka kita pantau dulu apakah dia besok tiba-tiba daily-nya pas di open di atas 3262 atau 3212 di bawahnya. Kalau di atas berarti ada kemungkinan lanjut naik ke atas, kalau misalnya di bawah berarti ada lanjut ke bawah, tapi kalau dia berada di area sini, berada di area 3212 sampai 3262, maka akan menjadi area sideways saja. Oke. Lalu dari candle daily-nya minggu kemarin beberapa hari turun ke bawah, 3 hari berturut-turut langsung tajam. Kemungkinan ini akan lanjut juga turun ke bawahnya. Masih, karena dari daily masih tajam ke bawah. Belum ada pemantulan untuk dari daily-nya. Dan di 4 jam juga masih sama ya. Masih turun juga. Belum ada tanda-tanda pembalikan. Untuk kenaikannya tidak ada sama sekali. Kecil. Jadi kita masih cari sell. Oke, untuk daily-nya. Sambil menunggu mungkin adanya reversal atau pembalikannya di sini ya. Lanjut, maka kita akan bersiap di area 3155, 3212. Oke. RSI juga masih menunjukkan penurunan di bawah 50. Jadi cukup valid untuk dia lanjutin penurunannya. Itu dari teknikal ya. Mari kita lihat newsnya ada apa aja. Di minggu depan, tanggal 5 Mei sampai 9 Mei. Ya, 5 Mei, Jepang pagi-pagi libur, GBP libur, Senin setengah 2, jam 9, ISM PMI seperti biasa, baru ada pergerakannya mulai sore sampai malam nanti ya. Malam jam 9 sama setengah 2 baru ada pergerakan. Hari Selasa Jepang masih libur. Jepang libur apa ya? Libur mulu dia. 2 hari loh Jepang libur. Lagi ada apa ya? Lalu dari pagi sampai malam, Selasa tenang nih ya. Selasa sideways ya. Selasa menjadi area yang seharusnya kita bisa cuan banyak di hari Selasa. Lalu di hari Rabu pagi-pagi sudah ada pergerakan sedikit sama. Dulu Selasa sampai Rabu malam tidak ada pergerakan, tapi Kamis langsung tiba-tiba FOMC ya. Kamis nih, Kamis pagi lah ya, jam 1 lagi. Hati-hati ya. Langsung FOMC statement, ini lebih baik kita out dari market ya. Kecuali traders news, ya ini paling suka nih ya. All in di sini nih ya mereka ya. Nah, cacing-cacing naga-naga nih jam 1 pagi nih sampai jam setengah 2 nih kalian ya. Lalu all day-nya, nah kalau gue cabut ya. Kalau gue cabut dari market, nanti kita lihat aja bisa di trading pada saat live. Biasa jam 12 malam juga gue kalau misalnya lagi open posisi udah cabut aja. Atau pasang stop loss dan TP, begitu kena udah off. Lalu di sore sampai malam jam 6,
Malam GBP juga sama. Kamis nih baru gerak nih, barbar. Setengah 8 unemployment claim, tinggal ngikutin. Sampai Jumat, Jumat paginya masih sideways, sampai malam. Oke, pergerakan seperti biasa masih di hari Kamis. Lalu dari Senin sampai Rabu, Senin sih ada gerak-gerak dikit lah ya, Selasa ya. Selasa sampai Rabu, sideways. Kamis gerak, ngikutin hasil news. Sampai Jumat, juga sama, ikutin hasil news aja. Oke, lalu lanjut dari geopolitik seperti apa? Geopolitik dari gold ya sudah menyentuh area supportnya ya. Ya, perkiraan bertahan di area support kritis sering munculnya. Oke, non-farm payrolls. Lalu news selanjutnya di sini juga berharap US dengan China deal ya, sehingga gold masih berada di area bawah di 3250. Kalau Amerika Serikat dengan Tiongkok akhirnya damai untuk perdagangannya, seperti informasi yang sebelumnya juga turun ke bawah ya. Ya karena ekonomi sudah tidak terlalu stabil, jadi sudah terlalu tinggi ya. Mengingat di awal tahun gold masih di 2600-an. Ya, candle mount ya. Januari ya, masih di 2600 ya. Jadi memang terlalu tinggi. Jadi ekonomi global tidak baik-baik aja. Karena dari 2600 gold sampai terbang ke 3000-an, 3500 ini terbang terlalu tinggi. Bisa dilihat nih. Biasanya tuh naik turun gitu kan. Ini rekotan kita yang Q&A. Tuh. Gold sebelumnya itu cukup stabil, tiba-tiba naik. Kalaupun naik dia adanya penurunan. Nah, ini tiba-tiba tancap deh. Harusnya ini juga kalau cara ini ya, dia naik, dia turun. Nah, berarti dia naik, harusnya dia turun mungkin di area ya sekitar 2600-an. Untuk ekonomi stabil, stabil nih ya, belum US belum menguat nih. Baru stabil doang. Stabil aja tuh di sekitar 2600-an, cuman kalau misalnya secara ekonomi dia harus naik, kemungkinan dia berada di 2800 atau 2900. Itu ekonomi normal, bukan kuat ya USD ya. Karena ya secara seperti ini ekonomi nggak terlalu baik ya secara global. Oke, so segitu saja analisa harian kita atau mingguan kita ke depannya. Kali ini salam cuan.